Good morning, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah cuplikan video seorang melempar suatu logam ke tengah danau ya. Wow, ternyata terjadi ledakan hebat dan nyala api. Kok bisa ya? Jawabannya saksikan video ini sampai selesai, oke? Masih ingat nggak sih apa ciri-ciri umum dari unsur logam? Ibu ingetin ya, ciri umum dari logam adalah memiliki struktur yang keras dan memiliki titik leleh yang tinggi. Kalian bisa bayangkan sebuah paku besi ya. Paku ini memiliki struktur yang keras dan jika dipanaskan akan meleleh. Bahkan bisa mencapai 1538 derajat Celcius. Wow, sangat tinggi ya. Namun, ternyata ada kelompok logam yang melenceng dari sifat umum logam ini, di mana strukturnya lunak dan titik lelehnya kurang dari 100. Bahkan, begitu lunaknya bisa dipotong dengan pisau, seperti kalian memotong singkong. Kira-kira logam apa ya? Logam-logam spesial ini berada di golongan 1A pada tabel periodik dengan konfigurasi berakhir di Ns1 atau memiliki jumlah elektron valensi 1. Logam-logam pada golongan 1A ini disebut sebagai logam alkali yang terdiri dari litium, natrium atau sodium, kalium atau potasium, rubidium, cesium, dan francium. Kalian bisa mengingat logam alkali dengan hafalan jitu seperti lina kabur, robi, CS frustasi. Ibu ulangi lagi ya, lina kabur, robi, CS frustasi. Nah, mudah kan? Secara umum, sifat fisik logam alkali ini sama dengan logam-logam yang lain, yaitu mengkilap, konduktor listrik yang baik, akan tetapi logam alkali ini bersifat lunak dan titik lelehnya rendah. Kenapa ya bisa lunak dan titik lelehnya rendah? Begini, kita bisa analisis dari elektron valensinya, di mana semua logam alkali mempunyai elektron valensi sebanyak 1 kan? Nah, ini yang ada tanda panah kuning itu menunjukkan elektron valensinya 1. Sehingga ketika membentuk ikatan logam, maka elektron akan sangat mudah lepas dan bergerak. Elektron valensi yang hanya 1 menyebabkan energi ionisasinya sangat rendah. Karena energi ionisasinya rendah, maka elektron mudah lepas dan bergerak di antara logam-logam alkali. Ini dilihat ada gambar. Ini ikatan logam sebelum ada tekanan, maka susunannya rapi. Setelah ada tekanan, maka susunannya berubah atau mudah lepas dan bergerak di antara logam-logam alkali. Sehingga ikatan logamnya melemah dan logam pun menjadi lunak dan titik lelehnya rendah. Bandingkan dengan wolfram yang merupakan salah satu logam yang paling keras. Wolfram atau tungsten ya di sini. Wolfram memiliki 6 elektron valensi yang terdelokalisasi dalam ikatan logam. Banyaknya elektron valensi wolfram membuat ikatan logamnya jauh lebih kuat daripada alkali yang hanya mempunyai 1 elektron valensi. Jadi ini perbandingannya, yang kuning ini adalah logam alkali dan yang biru ini adalah wolfram. Maka wolfram atau tungsten ini lebih kuat dikarenakan elektron valensinya yang lebih banyak. Yang spesial lagi, beberapa logam alkali seperti litium, natrium, dan kalium mempunyai massa jenis yang lebih rendah daripada air, sehingga ketika masuk dalam air akan mengapung. Coba dilihat, ini ada gambar ilustrasi. Litium, natrium, dan kalium ini mengapung jika dimasukkan dalam air. Sekarang udah paham ya apa itu logam alkali dan sifat fisikanya.
Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan sifat kimia dari logam alkali? Kita lanjutkan ya, tetap semangat, oke? Golongan alkali ini hanya memiliki satu elektron valensi saja. Nah, kira-kira apa ya dampak dari satu elektron terluar yang dimiliki oleh alkali ini? Yang pertama adalah energi ionisasi sangat rendah, sehingga menyebabkan logam alkali sangat mudah melepaskan elektron. Melepaskan elektron bukan berarti elektron terbuang percuma, akan tetapi elektronnya digunakan untuk berpasangan atau bereaksi. Sehingga logam alkali merupakan logam yang sangat reaktif, karena mudah melepas satu elektron untuk bereaksi. Ini ada golongan alkali, mulai dari litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Dari atas ke bawah, energi ionisasinya rendah atau berkurang, sehingga semakin reaktif. Dari atas ke bawah, logam alkali semakin reaktif. Karena kereaktifannya inilah, maka kita tidak akan pernah menemukan logam alkali dalam logam murni atau sendirian. Akan tetapi, selalu berpasangan atau dalam bentuk senyawanya. Logam alkali sangat reaktif. Begitu reaktifnya logam alkali mampu bereaksi dengan udara bebas, di mana alkali langsung bereaksi dengan oksigen, membentuk oksida alkali. Ini ada reaksi alkali dengan oksigen yang membentuk oksida alkali. Lah, permukaan logam alkali yang semula mengkilat menjadi kusam akibat terbentuknya oksida. Ini ada logam yang awalnya mengkilat, akhirnya menjadi kusam. Ketika kita ingin menyimpan logam alkali, sebaiknya disimpan dalam minyak tanah atau pelarut organik non-polar. Selain reaktif dengan oksigen, logam alkali juga reaktif terhadap air dan asam. Ketika alkali bereaksi dengan air dan asam, terbentuk letupan api. Kok bisa ya? Ya, ketika logam alkali bereaksi dengan air, maka dihasilkan gas hidrogen yang begitu cepat, sehingga terjadi pembakaran spontan gas hidrogen oleh oksigen di udara. Adapun dampak yang kedua dari satu elektron valensi yang dilepas adalah logam alkali hanya mampu mengikat satu spesies lain, misalnya anion non-logam, yaitu klorida dan bromida, atau anion poliatom, yaitu nitrat dan hidroksida. Nah, ternyata spesies yang diikat ini pun mudah terdisosiasi sempurna ketika dalam air membentuk kation alkali dan anionnya. Misalnya NaCl ketika dilarutkan dalam air, NaCl ini sangat mudah terdisosiasi menjadi Na+ dan Cl-, sehingga dalam larutan akan terbentuk lautan ion beda muatan. Inilah mengapa senyawa-senyawa alkali merupakan elektrolit kuat. Pada uji elektrolit ditandai dengan nyala lampu terang dan adanya gelembung gas. Khusus untuk anion hidroksida yang merupakan pembentuk basa, maka senyawa-senyawa hidroksida dari alkali disebut sebagai basa kuat yang memiliki pH tinggi dan mudah sekali melepaskan ion hidroksida ketika berada dalam larutan. Kalian udah paham ya sifat kimia logam alkali? Sekarang kita lihat video yang kedua, yaitu tentang reaksi logam alkali dengan air. Kemudian, baca materinya baik di website atau di modul daring halaman 11-13. Setelah itu, kerjakan latihan soal di Google Form dan buatlah reaksi logam alkali dengan air, asam, dan oksigen. Ini nggak usah dikumpulkan, cukup disimpan di rumah.
Dan buatlah poster yang menarik tentang sifat fisik dan kimia logam alkali. Ini diketik dan nantinya akan diupload di Instagram dan kalian tag Instagramnya Ibu. Oke, thanks your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.